Dianiaya orang tak dikenal, warga Banjarsari Solo, alami luka-luka, hingga dilarikan ke rumah sakit. Oke. Dua orang warga di Banjarsari Solo, mengalami luka-luka hingga ada yang harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, usai menjadi korban penganiayaan orang tak dikenal, pada Kamis dini hari, tanggal 19 Maret tahun 2026. Korban bersama keluarga, datang ke Mapolresta Solo, untuk melaporkan kasus penganiayaan tersebut. Salah seorang korban, yakni Dwi mengatakan, kejadian penganiayaan tersebut sampai membuat dirinya mengalami luka di bagian kepala. Ia juga menjelaskan, bahwa setidaknya ada 8 orang tak dikenal, yang melakukan penganiayaan kepada dirinya dan adiknya. Kejadian bermula saat dirinya keluar rumah, tiba-tiba ketika dirinya tengah bercengkrama dengan 4 tetangganya, ia didatangi oleh 8 orang tak dikenal. Orang-orang tak dikenal tersebut pun, tanpa basa-basi langsung memukul korban. Ia bersama tetangganya dituduh tengah mabuk-mabukan, oleh ke-8 orang tak dikenal tersebut. Bahkan ia sampai mengalami luka di bagian kepala, usai dihantam benda tumpul oleh para pelaku. Selain dirinya, adik Dwi juga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh orang tak dikenal tersebut. Dari informasi yang diperoleh, salah satu korban bahkan kini harus dirawat intensif di rumah sakit, akibat penganiayaan yang ia alami. Ia dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka cukup serius di bagian kepala, usai terkena hantaman benda tajam. Selain itu, ia juga mengalami luka di bagian tangan akibat penganiayaan. Awal mulanya saya di rumah itu habis bongkar motor, setelah itu anak saya rewel, terus saya gendong anak saya. Habis itu anak saya mau tidur sekitar jam 11:30, diambil istri saya. Habis itu saya istirahat, mau ke depan rumah rokokan ngalih dolanan HP, ujung-ujung langsung itu orangnya datang, langsung tuh main pukul itu. Berapa orang itu Mas kira-kira? Sekitar 8 orang. Itu sebelumnya nggak ngomong apa dulu gitu, jadi langsung nyerang seperti apa? Nah, ngomongnya itu mendem nggak? Kalau nggak mendem diam. Nah, saya nggak mendem, nggak mabuk kan, saya kan diam. Nah, udah diam nggak mabuk, ujung-ujung langsung dipukulin. Oke, siap. Terus setelah itu mereka langsung pergi ya? Ya itu berarti mukul di rai saya di gajul itu, terus dipukul, nggak tahu apa yang dipegang itu, pakai terus dipukulkan kepala terus darahnya keluar di itu pokoknya sini sekali, terus yang belakang sini juga ada memar-memar merah gitu, terus sini juga ada, tapi yang paling parah di kepala itu dia sampai bocor, dijahit 5, terus tangannya dijahit 3. Berapa orang yang mukul itu? Ya sekitar 7 apa 8 gitu Pak. Terus aku kan di rumah tuh itu diketokin sama tetanggaku, adikmu bocor loh, adikmu bocor gitu. Terus aku langsung keluar sama bapakku, loh lah ngopo iki mau, lah ngopo lah, tapi pelakunya itu udah pergi, katanya ke arah barat, dari rumahku itu ke arah barat, tapi udah pada teriak maling, tapi nggak bisa pada nangkep gitu loh Pak, udah keburu lari gitu. Terus tak masuk nih ke rumah sakit yang Trihars itu, langsung ditangani, emang dijahit. Nah sekarang di CT scan itu hasilnya ternyata di sini tuh bolong, terus yang cuilan nih bolongnya itu kan udah keluar toh, ternyata di dalamnya itu masih ada serpihannya, dan ini harus dioperasi segera. Gitu. Makanya aku minta tolong Mas Kevin selaku DPR sini kan Jawa Tengah, aku minta tolong kalau bisa ada solusi, bisa, soalnya ini nggak bisa pakai BPJS, jadi emang harus pure bayar sendiri, dan ini baru sehari, dari kemarin malam jam 12 sampai ini tadi aku tanya di kasir sudah
di angka 3,5 juta dan itu harus bayar pribadi. Dan itu nanti kalau misal dirujuk ke Mawardi buat operasi, bayarnya juga harus sendiri. Warga sekitar sekaligus anggota DPRD Solo dari fraksi Gerindra, Kevin Sadewa yang mengetahui kejadian tersebut, kini memfasilitasi para korban untuk melakukan laporan ke pihak kepolisian. Kevin menyebut bahwa atas insiden tersebut, dirinya cukup prihatin. Sebagai anggota DPRD, ia pun kedepannya akan mengusulkan pemasangan kamera pengawas di kampung-kampung, sebagai antisipasi kejadian serupa. Kini pihaknya pun ikut mengawal agar proses hukum atas kejadian tersebut bisa terselesaikan dan para pelaku bisa ditangkap. Bukan tanpa alasan, Kevin menyebut di malam yang sama, setidaknya ada 4 kejadian serupa. Yang pasti nanti di dapil saya ya tentunya di wilayah di dapil 4 nanti saya akan mengusulkan di pemerintahan pemasangan CCTV mungkin. Itu yang utama karena dari wilayah itu tidak ada CCTV ya Mbak ya kemarin ya. Tapi agak jauh sana. Jadi CCTV itu penting karena bukti itu penyerangan kan kalau kita punya bukti ya kita bawa dulu ke kantor polisi di sini, kita minta ke kepolisian untuk bertindak sesuai hukum dan sesuai aturan ya kita minta keadilan untuk keluarga dari para korban ini kan juga sangat disayangkan. Dia tidak tahu menahu, tiba-tiba diserang tanpa ada alasan, tanpa ada tujuan. Kalaupun ada tendensi apapun, apakah itu benar? Kan tidak. Kita kan negara berdemokrasi, kita punya aturan, kita punya hukum, yang dimana hukum itu harus ditegakkan. Jadi langkah upaya hari ini saya mengawal keluarga korban ini ke Polresta untuk membuat laporan dulu. Nanti selanjutnya kita kawal bagaimana proses tindak lanjut. Yang pasti saya mengharap polisi di Kota Surakarta terkait Lebaran ini kan harusnya lebih berjaga-jaga. Kan yang pasti harus mudik. Selain itu kan ya ini tadi kalau ada penjagaan yang ketat dari pihak polisi sektor atau polsek mungkin kejadian-kejadian seperti ini tidak mungkin terjadi karena ini ternyata juga tidak cuma di 2 titik, ada 5 ya Mbak ya, ada 5 titik Banjarsari 4 yang di samping itu katanya sampai di Bacok, yang di samping terus yang di Serengan kita tidak tahu. Yang pasti saya mengawal karena ini masih termasuk dalam di warga saya, di dapil saya sebagai anggota dewan mengawal aspirasi warga dan tentunya warga di sini butuh pendampingan hukum. Saya sudah koordinasi dengan Mas Wali Kota juga biar minta atensi khusus terkait tindakan premanisme ini.